Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Syafia, bisa dipanggil Via. Aku asalnya dari kota Surabaya. Aku kuliah di Universitas Airlangga, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman, apa sih alasannya aku bikin video ini? Video ini itu aku buat dalam rangka memenuhi seleksi tahap 2 lomba esai yang diselenggarakan oleh Duta Inspirasi Indonesia. Lomba esai ini memiliki tema pemimpin seperti apa yang diharapkan pemuda untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi pada tahap 1 aku menulis sebuah esai, dan pada tahap 2 ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang telah aku tulis di dalam esai itu tadi. Jadi ya udah deh, disimak aja video ini. Silahkan menonton. Setiap pergerakan, inovasi, maupun perubahan yang terjadi tentunya butuh sebuah sosok pemimpin. Dan pemimpin itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya di KBBI ya, pemimpin itu sederhana artinya orang yang memimpin. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan definisi-definisi para ahli, juga bervariasi sih, tapi kurang lebih ya artinya sama. Oke, sekarang kita potong dulu, kita membahas tentang Indonesia Emas 2045. Apa itu Indonesia Emas 2045? Jadi, itu adalah sebuah visi yang dibuat dalam rangka mencapai Indonesia yang lebih maju dalam 100 tahun kemerdekaannya sejak 1945. Di dalam isi visi tersebut telah dibuat 4 pilar demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, sesuai dengan tema lomba esai ini, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan suatu sosok pemimpin yang berkualitas. Karena ya tentunya pemimpin menjadi salah satu faktor yang sangat penting berhasil atau tidaknya suatu visi yang telah dibuat. Kalau ditanya pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh pemuda, ya jawabannya tentu sangat bervariasi ya. Jadi aku dalam esai ini menulis opini-opiniku tentang kriteria yang menurut aku sebaiknya ada dalam seorang pemimpin yang ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, opini-opiniku ini aku ringkas jadi 3, singkatannya adalah BMM. BMM itu 1, B, berintegritas dan setia pada rakyat. Dan M, yang kedua adalah memiliki true sense of urgency. Dan yang ketiga, M, menjembatani komunikasi antar golongan masyarakat. Nah, kita bahas poin yang pertama, B, berintegritas dan setia pada rakyat. Apa maksudnya? Sebaiknya kita berkaca dulu pada kejadian di Indonesia ya. Sebelum ada periode kepemimpinan baru di Indonesia, tentunya ada pemilihan umum dong. Dan sebelum proses pemilunya, pastikan tiap-tiap calon itu melaksanakan sebuah kampanye. Dalam upaya kampanye ini disertai dengan pendanaan yang besar juga. Dana ini biasanya tentu disediakan oleh partai politik dari masing-masing calon tersebut. Namun, mirisnya teman-teman, justru di ajang pemilu ini malah terjadi banyak sekali kasus-kasus korupsi. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Wijayanto, yaitu Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES. Beliau mengatakan bahwa lonjakan kasus operasi tangkap tangan OTT yang masif selalu mengiringi waktu pemilu. Nah, bukankah ironis ya teman-teman, jika pemilu yang seharusnya menjadi puncak praktik demokrasi di Indonesia malah dinodai dengan tindakan-tindakan korupsi dan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, menurut aku teman-teman ya, sebenarnya rakyat Indonesia ini sudah merindukan sosok pemimpin yang tidak tercemari oleh agenda pribadi. Karena menurutku pemimpin yang baik itu memulai proses pemilihannya dengan jujur, dan dia akan menanggalkan kepentingan partai politiknya saat dia menjabat di posisi jabatannya itu. Oleh karena itu teman-teman,
sebaiknya seorang pemimpin ini harus memiliki integritas. Dan selain berintegritas, dia setia pada rakyatnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poinku yang kedua, M, yaitu memiliki true sense of urgency. Kalau istilah true sense of urgency itu disampaikan oleh John P. Kotter pada tahun 1947. Ia mengatakan bahwa orang dengan true sense of urgency akan berusaha untuk bertindak sekarang, tidak nanti, atau ketika merasa memiliki waktu untuk melakukannya. Dia saat menjabat, selain dia sendiri punya sense of urgency, dia mampu membangkitkan sense of urgency di dalam masing-masing orang lain, masing-masing staffnya atau anggotanya. Nah, penting juga dibahas, selain ada true sense of urgency, ada kebalikannya juga, yaitu false sense of urgency. Jadi kata Kotter, orang punya sense of urgency tapi tidak punya jiwa kepemimpinan yang cukup untuk menginspirasi anggotanya, pada akhirnya akan memimpin dengan false sense of urgency. False sense of urgency itu dia tidak bisa membuat anggotanya itu sadar sendiri untuk bergerak sendiri. Dia akan membuat anggotanya merasa dikejar waktu dengan deadline-deadline yang dia tetapkan pada anggota-anggotanya. Nah, masalahnya anggota ini termotivasi bukan atas kemauan mereka sendiri, tapi merasa ada desakan dari atasannya, dan mereka takut akan konsekuensinya jika mereka tidak selesai tepat waktu. Akhirnya yang ada hanyalah suasana kerja yang tidak produktif, malah adanya counterproduktif. Nah, sekarang aku masuk ke opini ku yang terakhir, yaitu M, menjembatani komunikasi antar golongan masyarakat. Aku ambil satu dulu contoh sektor di masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Berhubung negara Indonesia ini negara agraris, potensi pertanian di Indonesia ini sangat besar. Potensi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ketahanan pangan yang merupakan subkategori di salah satu pilar. Namun mirisnya teman-teman, justru banyak anak-anak petani malah berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Lalu ada golongan masyarakat di bidang pertanian ini yang kadang suka dilupakan, yaitu lulusan perguruan tinggi di bidang pertanian. Nah ini teman-teman, kalau menurut Dr. Insinyur Rahmat Gunadi MSI, ribuan sarjana bidang pertanian ini memutuskan untuk tidak berkarir dalam pekerjaan yang fungsinya memecahkan permasalahan pertanian. Alasannya adalah ada anggapan bahwa pekerjaan di sektor pertanian tidak sebanding dengan bekerja di perbankan atau industri. Jadi menurutku disinilah letak pentingnya pemimpin. Pemimpin harus bisa campur tangan demi mensejahterakan dua golongan masyarakat ini agar mereka bekerja sama demi memakmurkan satu sama lain. Udah deh, sampai itu aja videonya. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Aku minta tolong bagi teman-teman yang nonton, tolong di like dan disebar kepada teman-teman yang lain karena bantuan kalian sangat berarti buat aku. Sekian dari aku, makasih banget teman-teman udah nonton. Aku pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.